Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Kita harus bangkitkan iman kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan Kau sudah melayakkan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan hadir dan bertata atas pujian dan penyembahan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Bahkan di sepanjang tahun ini. Penyertaan-Mu selalu sempurna. Dan rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kau mengurapi setiap kami yang melayani ya Tuhan Yesus. Dan mengurapi jemaat-Mu juga di tempat ini. Biarkan kami ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kami mau berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi ya Bapa. Dan kami mau menemukan kasih-Mu, kami mau menerima mujizat demi mujizat daripada Engkau ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan ya Bapa. Dan pulang nanti kami terima kemenangan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Mari kita mau fokus, kita mau cari Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi.
mengasihi kita. Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Seringkali mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan angkat kita kembali. Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Jangan pernah takut sama Tuhan. Tuhan aja enggak nyerah kok sama kita. Oleh sebab itu kita jangan nyerah sama diri kita sendiri. Ya kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Jangan hanya fokus pada berkat-berkat saja. Tapi mari kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidupku? Apa yang Kau mau perbuat dalam hidupku Tuhan? Dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita rasa Tuhan gak jawab doa kita. Tapi ternyata Tuhan itu sudah jawab doa kita, tapi mungkin gak sesuai harapan kita. Tapi percayalah apapun itu jawabannya, itu semua yang terbaik buat kita. Karena Tuhan jauh lebih ngerti, Tuhan jauh lebih tahu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Katakan Engkau Tuhan Allah. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Oh hadirat-Mu ini penuhiku dan bawaku, oh bawaku mendekat padamu.
Tuhan juga. Amin. Gunung batuku, sama-sama katakan bahwa Tuhan juga. Kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Oh ya, itu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi bahwa Tuhan juga. Amin.
saudaraku semuanya. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perisai kami dan gunung batu kami ya Bapa. Dan Engkau adalah kebenaran yang menyelamatkan setiap kami. Engkau yang memberikan kami hidup dan pengharapan ya Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Yesus Kau kebenaran, katakan sama-sama, oh yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan apa? Dan pengharapan. Amin Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Dan ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan janji kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagi Kau. Tetap memandang-Mu Tuhan, tetap memandang-Mu, tak bisa, amin, dari kasih-Mu. Siapa percaya dikasihi Tuhan? Mari angkat suaramu dengan lebih sungguh. Oh Yesus Kau kebenaran.
pengakuan iman kami Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Tuhan, mungkin seringkali kami jatuh dalam dosa, seringkali kami mau mundur dari Engkau, tapi Engkau gak pernah nyerah sama kami Tuhan. Dan selama kami hidup, kami mau tetap menyembah-Mu. Selama kami hidup, kami mau tetap memandang-Mu ya Bapa. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Ya mari nyanyikan lagu ini dengan lembut. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari jemaat Agape yang diberkati Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, sebelum kita sharing firman, mari buat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, jangan ada yang tunduk. Haleluya. Haleluya. Tempat ini diberi nama Agape Blessing. Komunitas ini Agape Blessing. Ada kasih yang melimpah di tempat ini. Dan ada berkat yang tidak pernah berhenti di tempat ini. Saya harus tahu nama itu bukan sekedar sebuah nama, tapi nama itu mengandung visi dan perjanjian tempat ini dengan Tuhan. Mari terima kasih yang sejati dari Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Agape Family, malam hari ini terima damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Saudara tahu, kalau kita punya damai sejahtera, kita tetap akan punya pergumulan, kita tetap akan punya masalah, tetapi kita tidak akan memandang dengan panik, tapi dengan damai sejahtera. Karena apa? Ada damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Bukan uang yang berikan, bukan orang yang berikan, tapi Tuhan Yesus yang berikan. Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Rasakan beberapa saat. Mari bicara dengan Tuhan.
Sesaat saja, saudara. Ini rumah kita, ini tempat kita bertemu dengan Tuhan. Di tiap hari Rabu kita ada di rumah ini, dan Tuhan ada di rumah ini, di komunitas ini. Rasakan Dia, rasakan di tengah-tengah pekerjaan kita sepanjang hari yang berlalu dan akan datang. Rasakan Tuhan. Bona lefuse kiri pada kasur. Haleluya. Ini kami jemaatmu, ini kami umatmu, ini kami orang-orang yang percaya kepadamu, ini kami keluarga besar Agape Blessing. Kami sama-sama berkomitmen setiap hari Rabu ada di tempat ini karena kami tahu Tuhan Yesus ada di persekutuan doa ini. Persekutuan doa ini bukan sekedar tempat kami berkumpul sebagai saudara, tapi kami tahu di sini ada Tuhan. Di sini ada pertolongan. Di sini ada mujizat. Di sini kami menemukan jawaban hidup kami. Di sini kami menemukan kepastian bahwa kami selamat menghadapi apapun. Terima kasih. Berkati satu persatu jemaat. Biar ketika malam ini, sejak awal mereka masuk atau sementara dengar firman sampai selesai, bila mereka menaikkan doa di tempat ini, biar engkau mendengarkan doa mereka. Karena ada engkau di tempat ini. Berkati song leader, singer, para pemain musik multimedia, soundman, diaken, diakonis, para petugas apapun yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau yang berjanji, orang yang melayani Tuhan dilayani oleh Tuhan. Orang yang peduli dengan rumah Tuhan, Tuhan peduli dengan rumah tangga mereka. Biar mereka boleh tahu yang mereka layani Tuhan, dan mereka merasakan sesuatu yang hebat terjadi dalam kehidupan mereka. Kami akan sharing firman, memberkati hamba-Mu, sehingga firman Tuhan ini jadi pedang bermata dua, baik bagi yang menyampaikan, baik bagi yang mendengar. Berdoa menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami percaya yang adalah juru selamat kami sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya dengan baik sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk yang diberkati Tuhan. Saya mau sapa semua dulu, shalom. Yang semangat sekali lagi, shalom. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Terima kasih untuk pengurus yang kembali mengajak saya untuk ada di persekutuan doa yang luar biasa ini. Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Ada yang tahu nggak Pengkhotbah di mana? Perjanjian apa? Perjanjian Lama. Ada yang nggak tahu nggak yang nulis Pengkhotbah itu siapa? Salomo. Benar sekali. Lulus sekolah minggu Bapak. Oke, berarti di wisuda waktu sekolah minggu. Tahu. Jadi Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo dengan hikmat Tuhan. Jadi hikmat Tuhan menyertai Salomo, dan kemudian saudara, Salomo menulis ini untuk kita semua. Kalau saudara baca Pengkhotbah, di situ kita akan belajar tentang hidup apa adanya. Ada dua ayat yang akan saya bahas, tapi sebelumnya mari kita bahas tentang Salomo. Salomo itu anaknya siapa? Anaknya Daud. Betul sekali. Lulus sekolah minggu banyak di sini. Anaknya Daud. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salomo raja keberapa di Israel? Keberapa? Lulus juga. Bapak sekolah minggu. Dan dibaptis ya Pak? Oke. Salomo ini raja ketiga Israel. Raja pertama siapa? Saul. Kedua? Ketiga? Iya, betul sekali. Lulus juga sekolah minggu semua di sini. Oke. Salomo di Timur Tengah. Kenapa saudara Palestina, Israel, dan negara-negara di sana banyak berperang? Karena memang dari dulu saudara, perang itu biasa. Jadi 1 tahun biasanya raja-raja di Timur Tengah itu berperang 2 kali. Perang untuk apa? Perang itu untuk kekuasaan. Perang itu untuk apa? Perang itu untuk saudara kekuatan, menunjukkan kekuatan. Oke? Tapi perang juga ada karena keegoan seorang raja yang ingin menguasai kerajaan yang lain.
Tetapi yang satu hal yang Anda catat, perang itu selalu membutuhkan biaya. Biayanya besar. Jangankan perang, keles, demo aja biayanya besar. Emangnya polisi yang jaga, TNI yang jaga, saudara makan angin? Kagak kan? Ada ekstra makannya, ada ekstra vitaminnya, ada ekstra biayanya. Itu demo, nggak pakai senjata, apalagi perang. Perang itu bisa berlangsung beberapa bulan. Nah, yang luar biasa, di zaman di zaman Saul, Israel berperang 1 tahun paling tidak 2 kali, bisa lebih dari itu. Di zaman Daud, 40 tahun dia memimpin Israel dengan kegagahan, dengan kemenangan yang gila gemilang, juga perang satu tahun itu 2 kali. Yang luar biasa di zaman Salomo, selama 40 tahun Israel tidak pernah perang. Saudara bayangkan, hematnya itu banyak. Benar? Di zaman Salomo tidak ada biaya perang. Tidak ada. Karena aman. Menurut Bapak Ibu, ada nggak raja-raja yang menyerang Israel pada waktu itu? Ada banyak, Bu. Oke? Tapi kan ada raja-raja, ada kerajaan-kerajaan, semuanya mungkin ingin merebut kekuasaan Israel. Jangan jauh-jauh, Filistin, ya kan, Amalek. Setahun itu mereka bisa merancang peperangan dengan Israel. Tapi selama 40 tahun Salomo memimpin, perang tidak ada. Ada raja yang berperang, tapi memang Tuhan jamin. Tuhan janji sama Salomo, selama 40 tahun Israel akan damai. Tidak akan ada perang. Saudara tahu kenapa? Berarti begini, Tuhan kalau dia udah berjanji, Tuhan tanggung jawab dengan janji. Tuhan itu berkuasa penuh. Kalau Tuhan mau turun tangan, kalau tangan Tuhan melindungi Israel, tidak ada satu tangan manusia, tidak ada satu tangan kuasa kegelapan yang paling kuat sekalipun yang bisa melawan kekuatan tangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ingat, ada seorang yang bernama Ayub. Satu kali iblis berbicara dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, coba kau lihat hambaku Ayub. Sudah kamu lihatnya? Iblis bilang, kenapa dia percaya kepadamu? Karena kau melindungi, memagari Ayub. Sehingga iblis 1 inci pun, iblis mau mengganggu Ayub, itu tidak bisa. 1 inci pun tidak bisa. Anak-anaknya diberkati, harta bendanya diberkati, nggak perlu vaksin, bagus semua. Karena apa? Dilindungi oleh Tuhan. Ini caranya sudah. Nggak ada Tuhan izinkan yang lain. Iblis bilang, coba kau cabut pagarnya. Karena iblis juga tahu. Iblis itu tahu kalau orang dilindungi Tuhan, iblis itu tahu. Kalau rumah saudara dilindungi oleh Tuhan, iblis tahu. Oke? Kalau ada orang kirim guna-guna, tidak akan berguna. Amin? Iya! Jangan takut kalau kita orang percaya. Orang mau kirim guna-guna, orang kirim ilmu hitam, dia kembali jadi hitam. Iya kan? Seperti ada lagu, biarlah yang hitam menjadi apa? Hitam, jangan harapkan jadi apa? Putih. Iya kan? Tidak akan berguna orang kirim ilmu apapun. Kalau Tuhan lindungi, jadi percaya. Makanya saudara, kalau jadi orang percaya, selalu doakan kuruskan rumah kita. Tidak ada orang mampu. Bahkan saudara, beberapa kesaksian ada maling mau masuk, saudara nggak bisa masuk-masuk. Banyak. Kenapa? Kalau Tuhan melindungi, nggak ada yang bisa. Nah, itu yang Tuhan lindungi Ayub. Sehingga Ayub tidak, tapi iblis sudah begini, coba kau cabut. Tuhan mengizinkan. Yang mencobai itu iblis. Jadi Tuhan gak pernah mencobai. Itu semua pekerjaan iblis. Tuhan cuma mengizinkan, tapi Tuhan tetap mengawasi. Oke? Jadi gini, kalau kita dilindungi Tuhan, seperti Salomo, manusia mau coba dengan cara apapun untuk menghancurkan saudara, gak bisa. Orang fitnah, nama baik saudara dihancurkan. Selalu saya bilang ketika orang mengeluh, Pastor, Pak Dikson, nama baik saya hancur. Saya bilang, gak apa-apa.
nama baik Bapak hancur, Tuhan Yesus tetap baik. Yang kita andalkan bukan nama baik, walaupun nama baik itu perlu. Tapi kalau orang hancurkan nama baik saudara, itu nggak apa-apa. Kan baru nama Anda yang dihancurkan. Yang penting Anda masih baik-baik saja. Harus seperti itu, saudara. Kalau ada orang nggak baik sama kita, Tuhan Yesus tetap baik. Jangan terlalu sakit hati kalau ada orang nggak baik. Aduh, Pak Yesus, saya sakit hati. Kenapa? Orang itu nggak baik sama saya. Nggak apa-apa. Pilihan bagi orang untuk nggak baik bagi kita. Kalau Tuhan, sekali Dia baik untuk selama-lamanya. Ya. Oke. Nah, Salomo terlindungi. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kita semua di sini orang percaya. Siapa yang tidak percaya di sini? Oke. Kalau kita semua percaya, kita mendapatkan kasih. Jadi kita ini ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang Tuhan lindungi. Ya, yang memang tidak pernah akan ada kuasa apapun yang bisa memasuki wilayah itu. Nah, ada yang otomatis kita terima, tapi ada yang harus saudara minta. Ada yang harus saudara minta. Salomo ketika itu dia minta hikmah, dan Tuhan beri. Saya mau kasih contoh kepada Bapak Ibu. Satu kali saya di sebuah kota, ada sebuah kota yang berapa kali setahun saya kunjungi, saya pelayanan. Nah, di kota itu ada satu komunitas. Mereka bukan komunitas khusus untuk ibadah, mereka komunitas wanita-wanita yang usianya di bawah 35 tahun. Masih muda-muda, masih kinyis-kinyis. Mereka biasanya berkumpul untuk arisan, untuk membicarakan warisan mungkin kadang-kadang ya. Ya, saudara, arisan, kumpul-kumpul, belajar sesuatu. Nah, kalau saya di sana biasanya mereka bilang, "Pastor, ketemu ya." Walaupun tidak semua itu bergereja di gereja yang sama. Tapi karena saya udah kenal, jadi saudara mereka bilang, "Pastor, sharing di kita ya." Satu kali ketika saya masih, dan semua rata-rata suami mereka itu pelaku usaha, pengusaha. Oke? Nah, saudara, saya ketemu dengan salah seorang yang ada di situ. Tapi keluhan mereka itu sama tentang suami. Rata-rata keluhan ibu-ibu memang tentang suami. Keluhan mereka itu tentang suami. Satu kali dia ada salah seorang yang begini, "Pastor, saya mau ngobrol sama Pastor Nixon. Kenapa? Ini saya galau, saya sampai udah nggak tahan saya. Saya ingin pisah dengan suami, tapi saya masih cinta sama dia. Saya ingin pergi dari rumah, tapi saya tersiksa. Sekarang saya posisinya cuma bertahan." Saya bilang, "Untuk apa Anda menikah hanya untuk bertahan? Nggak perlu bahagia. Pernikahan hanya untuk bertahan untuk apa? Sampai kapan Anda akan tahan? Iya kan? Kalau hanya untuk bertahan, harus bahagia, jangan hanya bertahan." Oke? Nah, dia bilang, saya udah bisa nebak masalah. Dia bilang begini, "Pastor Nixon, saya mencintai suami saya dan suami saya mencintai saya. Dan sejak awal ketika saya masih pacaran dengan dia, saya tahu suami saya punya kelemahan, yaitu di perempuan." Saya bilang, itu bukan kelemahan, itu dosa. Ya, suami saya itu punya kelemahan di perempuan. Tapi saya cinta dan saya berharap kami udah menikah dan apalagi punya anak. Makanya saya menikah, saya langsung tancap gas, harus punya anak segera. Saya pikir kalau saya punya anak, suami saya akan berhenti. Apalagi kalau anak pertama perempuan. Saya memang dari awal saya bilang sama Tuhan, kalau anak pertama saya itu harus perempuan. Supaya suami saya berhitung untuk tidak main perempuan lagi. Ternyata tidak. Anaknya 2, saudara, itu perempuan. Suaminya tetap suka perempuan. Kacau, saudara. Kalau kayak gitu, saudara. Oke? Dia bilang, "Pastor, saya udah gak tahan. Tapi memang saya cinta sama saya berharap suami saya berubah, tapi tidak berubah. Ya, apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang, "Ibu udah berusaha. Pastor, saya udah memberi semua yang terbaik dari diri saya. Seperti Pastor Nelson selalu bilang, jadilah istri yang menolong membahagiakan suami, menolong membuat suami bahagia, senang apapun yang membuat suami bahagia, lakukan itu." Saya udah, Pastor, tapi nggak bisa. Bahkan dia bilang begini, ya rata-rata ibu-ibu yang ada di situ, saudara, mereka udah nggak original. Dalam arti begini, sudah operasi plastik.
Oh, sudah operasi, sudah apa, sebenarnya cantik sih rata-rata saudara. Dia udah original, tapi nggak ada masalah. Mereka rata-rata itu sudah operasi plastik semua. Oke, saya tanya, kenapa sih Bu operasi? Rata-rata mereka bilang begini, kami lakukan semua ini untuk suami. Oh bagus. Kalau mereka bilang, lakukan untuk follower, nah itu salah. Oke, ada orang ingin tampil cantik demi follower. Enak sekali kalau kasih like dia di Instagram. Ngapain demi follower? Engkau cantik harus demi suami. Amin. Amin. Nah, dia bilang begini, apa yang harus saya lakukan, Pastor? Saya bilang, ibu berdoa aja. Berdoa seperti apa? Ibu sudah pernah berterus terang apa adanya minta sama Tuhan? Maksudnya Pastor itu apa? Berdoa aja. Suami ibu kan nakal. Itu kata-katanya ibu loh ya. Suami ibunya kan nakal. Ya. Saya agak share soal kesaksian ini. Saya bilang begini. Pokoknya kira-kira gambarnya seperti ini. Ibu harus berdoa mulai hari ini. Saya kata-kata saya itu lebih apa adanya. Saya bilang kalau kita berdoa sama Tuhan, berdoa apa adanya. Ibu minta haknya ibu sebagai istri. Terus bilang aja sama Tuhan, Tuhan biarlah suami saya ketika dia bersama, kira-kira seperti itu ya. Ketika dia bersama-sama dengan saya, dia akan jadi laki-laki. Di luar, dia tidak pernah akan menjadi laki-laki. Saudara mengerti gak Pak? Mengerti ya? Ya, kalau tidak ada yang mengerti, biar Roh Kudus yang memberkati. Susah kalau saya terangkan apa adanya. Iya kan? Nanti saudara yang bully lagi kalau ini disiarkan, toh? Ya, jadi udah kira-kira seperti itu. Bisa doa Bu. Saudara tahu? Suaminya itu hanya setahun sekali masuk gereja. Kaya, diberkati luar biasa. Dia selalu akui, setelah dia menikah, usahanya itu luar biasa. Dia selalu bilang kepada teman-teman, itu karena doa istri saya. Dia selalu bilang kayak gitu. Tapi nggak mau bertobat, mau doanya, bertobatnya nggak mau. Oke, saudara tahu, dia setahun, istri selalu bilang sama saya, aduh, itu koko itu, Pastor, setahun sekali, Natal aja dia masuk gereja, Paskah pun gak mau. Paskah pun gak mau. Penyerahan anaknya pun dia gak mau ke gereja. Cuma diserahkan, kamu aja sama keluarga diserahkan. Yang penting duitnya banyak, dikasih ke gereja. Jadi itu aja. Saudara tahu, 1 tahun 1 kali. Saudara tahu, saya kasih tahu sama saudara ya. Karena doa istrinya yang berdoa. Waktu berdoa dengan saya, dia bilang sama saya, Pastor Nixon dong yang doakan. Loh, suaminya ibu kok saya yang doakan? Masa saya mau bilang bagi Tuhan, buat dia Tuhan supaya tidak berfungsi? Nggak mungkin kan Bu? Ya, itu bukan saya Bu. Ibu yang harus berdoa. Saya dukung ibu dalam doa, tapi ibu yang harus berdoa karena Tuhan akan memperhitungkan dia doa. Bahkan 1 kali ambil keputusan untuk berpuasa. Saya kasih tahu sama saudara. Saya nggak perlu cerita. Saya setiap kesaksian yang saya sampaikan dari orang-orang yang saya temui, saya selalu tanya kepada mereka, boleh nggak saya saksikan? Kalau mereka izinkan saya saksikan. Kalau ada beberapa kesaksian yang menarik kan sudah bisa nggak usah disaksikan. Ya udah saya akan saksikan. Nah, ini mereka saksikan tapi dengan beberapa panjang cerita yang ini. Saudara tahu sekarang suaminya tiap hari Minggu ke gereja. Wow. Ini ada satu peristiwa, saya nggak perlu ceritakan detail sama saudara, yang membuat suaminya itu sadar. Memang Tuhan pukul, memang benar-benar. Pokoknya saya bisa cerita. Tetapi saudara, itu doa istrinya Tuhan jawab lebih dari apa yang istrinya doakan. Biar saudara terjemahkan sendiri itu maksudnya apa. Tuhan jawab lebih dari suaminya bertobat. Suaminya bilang begini sama dia, hanya kamu setelah ini. Dia bilang begini, saya sadar bahwa saya harus seperti kata Pastor Nixon ketika dia nangis, Pastor saya mau bertobat, Tuhan minta Tuhan ampuni saya. Loh yang minta Tuhan ampuni itu kamu, bukan aku. Aku cuma doa, minta Tuhan ampuni saya janji. Dan dia bilang ke istrinya, saya tidak pernah akan lupa. Pastor Nixon bilang begini, hubungan terbaik suami istri, pria dan wanita hanya ada di pernikahan. Di luar pernikahan itu dosa. Dia tambah takut, saudara. Saudara jangan takut. Percaya. Berubah suaminya. Kedua, yang saya kasih kesaksian tentang intervensinya. Kadang-kadang kita nggak mau berdoa padanya. Pada kekuasaan tangan Tuhan itu luar biasa. Satu kali, saya bertemu dengan sepasang suami istri yang merasa teras berat. Karena apa begini, saudara? Karena mereka begini. Ada orang
yang hutang barang sama mereka, udah ambil barang sama mereka, dan angkanya udah sampai angka di miliar, dan nggak bayar. Awal-awalnya oke, bisnis jalan lebih besar, kemudian mandek, saudara. Mereka tetap kirim sudah angka di miliar, karena mereka bilang, selama ini orang itu bayar dengan baik. Ternyata akhirnya mandek, nggak bayar. Dan udah nggak bayar, mereka bilang awalnya mereka ya udahlah, oke? Tapi mereka bilang sekarang kami lagi butuh, besar. Nggak butuh-butuh banget sih, tapi kami supaya lebih sehat, uang itu harus masuk. Tapi orang ini ngancam. Hidup itu kayak begitu. Mereka yang berhutang, mereka yang ngancam. Iya kan? Ngancam. Kalau saya nggak bayar, memang nggak bayar, kamu ngapain? Coba aja. Saya keras lah suami istri ini. Mereka cerita biasa bagaimana jalan keluar. Kami berurusan dengan hukum, dan teman-teman bilang, waduh udah nggak usah. Kalau hal semacam ini susah, buktinya apa semua susah lah. Oh makan banyak kalau udah habis banyak. Tapi kami nggak mau urus juga, besar kami stres. Bagaimana ya, besar? Saya bilang oke. Nggak kebetulan kita ketemu, doa aja. Kalau bapak dan ibu udah berusaha, udah dekati malah diancam, udah ngomong baik-baik, mereka malah nggak baik. Ya udah doa aja. Doanya gimana? Saya bilang doa apa adanya kepada Tuhan. Seperti apa, besar? Saya bilang ini udah berapa kali saya lakukan dengan beberapa orang pengusaha. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan melakukan, Tuhan lakukan. Bilang Tuhan, ingatkan orang itu. Tapi dia nggak percaya Tuhan, nggak peduli. Dia nggak percaya sama Tuhan. Yang penting ibu dan bapak percaya sama Tuhan, dan dia itu ciptaan Tuhan, nggak mungkin ciptaan setan. Iya kan? Ada manusia cipta, dia nggak percaya. Apakah manusia nggak percaya ciptaan setan? Kan enggak. Doa aja, Tuhan berkuasa kok. Bilang begini sama Tuhan, Tuhan ingatkan orang ini bayar. Kalau dia nggak bayar hutangnya, buat dia nggak bisa tidurnya, hatinya dia resah, hidupnya nggak tenang sampai dia bayar. Boleh, besar? Boleh. Doa aja. Yang jawabkan Tuhan. Ayo besar yang doakanlah. Bukan saya kok yang punya hutang, kalian kok yang berurusan hutang. Doa aja, saya dukung dalam doa. Saya tahu mereka doa seperti itu. Nggak sampai 3 minggu orangnya datang bayar lunas. Nggak sampai 3 minggu. Mereka udah doa awal-awal, 1 minggu berdoa mereka belum begini. Pastor, kok Tuhan belum jawab? Orang itu tetap cuek. Saya bilang jangan tanya sama saya bukan Tuhan. Tetap doa. Kan kalau doa nggak dijawab, tidak begini. Bertanyalah kenapa doa nggak dijawab. Tapi kalau doa kita nggak dijawab, karena Tuhan apa? Tetaplah berdoa. Nah sampai 3 minggu orang ini. Dan orang ini bilang begini, sekarang setiap saya pesan barang di kalian, saya bayar semua di depan. Saudara tahu? Ada ceritanya panjang, saudara. Tapi saya kasih gambaran aja kepada saudara, karena saya dilarang juga untuk cerita, saudara. Oke? Saudara tahu? Orang itu cuma bilang begini. Pokoknya kesimpulannya orang itu bilang begini. Kalian itu dibela sama yang di atas. Kita kira-kira gambarannya seperti itu. Sampai diakui. Dan saya nggak bisa apa-apa. Yang lain loh, saya nggak bayar, nggak apa-apa. Kalian itu dibela sama yang di atas. Oh, itu luar biasa. Kalau tangan Tuhan turun, saudara. Saudara harus percaya. Oke? Kalau Tuhan intervensi, kalau kekuasaan Tuhan turun, tidak ada tangan manusia yang sanggup melawan kami. Amin. Amin. Oke. Sekarang saudara, itu baru pembukaan khotbah. Karena ada perjamuan kudus habis ini. Jadi panjang khotbah kita enggak. Oke, mari kita belajar dari pengkhotbah. Ada 2 ayat yang akan bahas. Pertama, mari kita buka pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Agar family blessing yang diberkati, Alkitab ini diterjemahkan dalam berbagai macam terjemahan. Yang biasanya kita bahas itu terjemahan dari lain, atau kalau di-download biasanya ditulis dengan terjemahan baru TB. Saya akan membacakan saudara kepada saudara. Saudara kalau punya aplikasi Alkitab, di sana banyak sekali terjemahan. Oke, bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia modern dan sebagainya. Saya membacakan saudara dari terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Oke, bagus saudara, di sana ceritakan kayak gini. Pengkhotbah pasal 1 ayat 18 Bahasa Indonesia Masa Kini bilang begini. Sebab semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita.
Semakin banyak pengetahuan kita, semakin apa? Semakin banyak pula apa? Kesusahan kita. Padahal kita kan bilang begini, orang kalau untuk pintar harus banyak belajar. Oh, itu betul. Orang untuk bisa memahami dunia ini harus banyak minta hikmat Tuhan. Itu betul. Tapi yang dimaksud Salomo, kenapa kalau saudara baca dari ayat pertama, itu tentang berita-berita. Saya mau kasih contoh kayak gini. Saudara, siapa yang suka lihat Instagram atau media sosial kalau di total lebih dari 1 jam per hari? Dan kalau kita scroll, kita ingin tahu. Contohnya ketika demo besar-besaran kemarin. Banyak orang saudara ingin tahu, kepo, Instagram, YouTube, semua dibuka. Semua, bukan nggak boleh ya, saya juga suka scroll. Tapi lihat-lihat, dan yang dilihat itu semua pengetahuan, ingin tahu, kepo. Tapi akhirnya takut. Semakin banyak kita lihat demo, semakin kita takut. Itu yang semua maksudnya. Jadi kalau lihat aja YouTube-nya Agape, YouTube gereja yang baik. Sekali-kali kita boleh, tapi jangan kalau mau lihat tentang kerusuhan, tentang berita negatif, untuk sedikit, jangan banyak. Kalau semakin banyak, semakin khawatir. Saya sampai saudara kemarin waktu demo, saya ditelepon, saya diajak sama seorang yang saya kenal yang sangat baik. Ya baiklah, walaupun tiap hari ketemu dengan orang itu. Dia bilang sama saya, San, ayo ikut kami. Kemana? Ke Singapura. Ini bahaya, Pastor. Bisa 9798 terulang kembali. Ayo, Pastor, ikut saya. Saya biayain semua. Kalau paling dekat Singapura. Aman di sana. Memang saya akui Singapura itu aman, nyaman. Tapi saya bilang, untuk apa, Pak? Ayo. Apalagi kan Pastor Nixon, pendeta, orang Kristen, Cina lagi. Saya bilang, Pak, saya turunan Cina, tapi saya orang Indonesia asli. Darahku merah, putih. Ayo besar, jangan apa-apa loh besar. Nanti kalau ada apa-apa bisa dibacok, bisa dibunuh. Saya bilang, memangnya kalau di Singapura aman? Saya bilang, kalau Bapak bilang Singapura aman, saya akui Singapura itu aman. Benar. Tapi kalau Bapak bilang begini, kita akan baik dan sehat, tidak bisa, Pak. Kalau udah saatnya Tuhan mau ambil kita dimanapun bisa. Betul? Saya bilang, Bapak tahu nggak? Tetangga saya yang lama, Pak. Di tempat lama saya tinggal, tetangga saya yang lama, Pak. Bapak tahu, itu kejatuhan cecak. Kaget mati. Benar. Itu cecak loh, saudara. Cecak di dinding loh, Ci. Cecak ini cecak kecil. Kalau kejatuhan komodo bisa nggak mati? Ya kalau komodo gedenya kayak apa? Mati lah. Oke? Tapi kejatuhan cecak kok bisa mati? Karena memang sudah waktunya. Kalau memang kita nggak mau, sudahlah Pak. Akhirnya saya nasihatin dia. Ya sudah Pastor, padahal kamu sudah mau ke bandara ini. Ya udah, nggak usah takut Pak. Saudara, saya kasih tahu saudara ya. Peristiwa kemarin itu bisa mengarah ke 9798. Bisa. Saudara tahu kenapa tidak terjadi? Ada banyak analisa, tapi analisa saya dan pendoa ketika 9798, ketika semua terjadi, hanya sedikit gereja yang mau berdoa. Semua panik. Semua panik, beberapa gereja langsung tutup. Panik semua, bertanya, mau lari kemana? Gereja sebagian waktu peristiwa terjadi kosong. Saudara tahu, yang membuat kemarin jauh lebih aman, Tuhan turun luar biasa. Saudara tahu, ketika peristiwa hari-hari pertama, semua bilang begini, berdoa untuk Indonesia. Gereja-gereja, persekutuan doa, semua menyebarkan doa untuk Indonesia. Anda bayangkan saudara, kalau ada jutaan orang Kristen Indonesia yang berlutut meminta, selamatkan negeri kami. Amin. Selamat. Salah satu yang menentukan saya harus bangga. Saya yang berdoa di sini. Anda menyelamatkan Indonesia. Amin. Iya. Saya pendoa saya, saudara. Itu pendoa saya. Saya punya 4 orang pendoa perempuan. Ibu-ibu, nenek-nenek semua. Karena mereka, saudara, memang perempuan paling punya waktu untuk berdoa. Oke?
Memang saudara perempuan paling punya waktu untuk berdoa. Nah, mereka berdoa. Pendoa saya, pendoa paling senior. Dia sudah hampir 90, masih kuat, masih sehat. Dia berdoa yang paling saya hormati di antara 4 itu. Dia berdoa luar biasa. Dia bilang tahun 97-98, dia di tengah-tengah seperti ini. Dia bilang manusia lebih jahat dari iblis. Dia bilang manusia itu lebih biadab dari iblis di saat itu. Jadi dia bilang begini, orang yang mengatakan, ini pendoa saya, karena dia mengalami peristiwa itu, hampir dia mati. Dia dan keluarganya itu mati. Anak-anaknya hampir mati. Di tengah situasi yang mencekam di pusat di Jakarta. Karena itu di ada, saya saksikan. Tapi dari situ dia bilang begini, pesan-pesan tahun, saya dari dulu berdoa. Dan kenapa saya jadi pendoa yang sangat luar biasa? Saya bisa berdoa 6-8 jam. Dia bilang karena dia tahu waktu itu. Dia bilang benar. Kalau di situasi tertentu, uang, harta benda itu nggak ada harganya. Kalau bukan Tuhan, dia nggak selamat. Jadi kemarin yang saya kaget ketika dia berdoa begini. Dia berdoa, Tuhan selamatkan Indonesia. Kami nyatakan peristiwa 97-98 dimulai itu tidak akan terjadi. Cukup sekali. Kami berdoa Tuhan untuk para pendemo, orang yang menyuarakan kebenaran untuk Indonesia menuju emas tahun 2045. Pakai mereka. Tapi kalau pendemo yang ingin membuat rusuh, rencana-rencana semua pendemo perusuh Tuhan. Kalau mereka berniat jahat untuk Indonesia, ambil nyawa mereka. Gitu. Saya sampai kaget tuh, gitu. Dia doa kayak gitu sebenarnya. Ambil nyawa mereka Tuhan, ambil. Langsung bawa mereka ke neraka, biar mereka demo di neraka. Saya bilang, ampun, doanya dahsyat. Biar mereka demo di neraka Tuhan. Mati aja mereka semua. Saya paham, karena dia masih 1998. Dia tahu, dia hampir mati seisi keluarga. Dia hidup seperti itu. Saudara, jadi ini boleh kita cari, kita lihat Instagram, berita. Tapi jangan cari berita yang kebanyakan. Jadi semakin banyak, semakin kuat. Sedikit kita melihat kekhawatiran, semakin sedikit kekhawatiran kita. Nggak boleh makan ini, nggak boleh kayak gini. Jangan terlalu lihat juga itu. Lihatlah hal-hal yang sehat, yang menyenangkan. Amin. Jangan sudah. Harus saudara hidup udah susah, lihat berita yang susah. Oke, jadi sekali lagi, sebab semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita. Semakin banyak pengetahuan kita yang salah, akan semakin banyak juga apa? Kesusahan kita. Lanjut, saya akan selesai setelah ayat ini. Pengkhotbah pasal 2, ayat 21 sampai ayat yang ayat 21, saudara, kita akan baca sampai ayat yang ke-25. Masih terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Ya, dia bilang begini. Ayat 21 mulai, pengkhotbah pasal 2. Sebab manusia bekerja keras dengan memakai segala hikmat, pengetahuan dan kehilangan untuk mencapai sesuatu. Tapi pada akhirnya dia harus meninggalkan segala hasil jeripayanya kepada orang yang sama sekali tidak mengeluarkan keringat untuk itu. Jadi itu pun sia-sia, lagi pula sungguh tidak adil. Ayat 22, perhatikan. Seumur hidup manusia bekerja berat dan bersusah-susah. Lalu mana hasil jeripayanya yang dapat dibanggakan? Oke. Dan 23, apa saja yang dia lakukan selama hidupnya membawa derita dan sakit hati baginya. Di waktu malam pun hatinya resah. Jadi semua itu sia-sia belaka. Saudara tahu, kemarin yang paling banyak takut, saya hubungi beberapa orang, yang paling banyak takut kerusuhan akan terjadi, itu orang yang kaya. Duitnya wake, hartanya wake, itu paling takut kemarin. Ya apa ya besar, ya apa pabrikku, besar ya apa rumahku, ya besar, ya apa. Yang paling banyak nggak takut, ya yang nggak punya apa-apa. Apa yang mau dijarah? Jarah. Nggak apa yang dijarah ya. Nggak jadi nggak takut. Bukan berarti saudara nggak mau diberkati, harus saudara. Tapi saudara tahu gini, kekayaan akan melindungi kita. Makanya kalau Anda diberkati,
memberkati. Oke, daripada dijara, lebih baik memberkati. Oke, sudah jangan bahas itu. Kita lanjut saudara, ini yang penting. Ayat 24. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada apa? Makan, apalagi minum dan menikmati hasil kerjanya. Banyak orang kerja keras dan menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun apa? Pemberian Allah. Ayat 25. Siapa yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa? Saudara, ada banyak orang punya banyak harta tapi nggak bisa senang, nggak bisa. Ada banyak orang bekerja keras tapi lupa untuk bisa menikmati. Oke? Contohnya, makanya Salomo bilang begini, lebih baik setelah kita bekerja keras, yang paling asik Salomo bilang, makan dan minum. Orang suka healing ke banyak tempat. Saudara tahu bisnis yang tidak pernah mati, yang di mana-mana aja. Saudara hitung, bisnis yang paling banyak di Surabaya, kuliner. Saudara jalan, saudara di Sutarjo ini, saudara. Lihat, ada berapa toko besi, ada berapa toko pakaian, dan ada berapa kuliner. Paling banyak. Oke? Sekarang saudara kadang-kadang orang nggak mau makan karena ada banyak pantangan dan larangan. Kenapa saudara? Berlibur ke luar negeri itu asik nggak? Oh asik, senang, tapi melihat aja. Kenapa saudara kalau kita makan itu Salomo ini orang paling berhikmat, yang paling kaya. Dia nggak bilang, dia cuma bilang begini, paling enak itu makan dan minum. Kenapa? Kalau kita makan kita bisa rasa. Kenapa kalau kita makan enak langsung ngantuk? Gimana? Hei, kalau makan enak tidurnya banyak. Belum tentu banyak uang tidurnya loh, belum tentu. Capek kerja. Kalau makan enak, kok aku ngantuk ya? Bener nggak? Bener kata Salomo. Makanan itu harus dinikmati. Enak. Satu kali, saya khotbah di sebuah gereja dan ada jam istirahatnya hari Minggu itu. Saudara saya sehari 3 kali kopi hitam, black coffee. Hanya sekali-sekali saudara, seminggu bisa sekali, 2 minggu bisa sekali, saya campur susu dan campur gula. Tapi kebanyakan saudara, saya black coffee. Menikmati kopi itu bagi saya wow. Oke, saya banyak suka sekali menikmati. Nah, satu kali, karena itu hari Minggu, saya butuh sesuatu yang manis, ya supaya saya punya energi. Jadi saya turun di hotel sebelum ibadah selanjutnya, saya turun saudara cari kafe, kemudian saya pesan kopi yang ada campuran susunya. Baristanya bilang begini, Pak, susunya yang standar kita pakai susu yang ini. Dia tunjukkan susunya. Dia bilang, Pak, bagaimana kalau diganti? Diganti susu apa? Nah, ini benar. Diganti susu apa? Dia bilang ada oatmeal atau ada juga almond. Susu almond atau oatmeal itu sehat, Pak. Loh, kalau susu sapi itu juga sehat, Pak. Loh, kenapa kamu jual? Iya kan? Iya toh. Orang bilang sekarang susu sapi itu nggak sehat. Saya cuma ingat waktu saya kecil, saudara, ada prinsip kayak gini kalau kita makan 4 sehat. Apa? Ibu 5 sempurna itu apa? Susu. Oke? Dan dulu tidak kenal susu apa? Susu sapi. Dan memang menurut saya paling enak susu sapi saudara yang memang yang creamy banget. Kalau susu yang lain bagi saya nggak terlalu creamy. Susu sapi saudara itu creamy banget. Campur kopi ukuran yang pas itu enak. Dia bilang nggak sehat tapi nikmat. Untuk apa? Saya mau cerita lagi kepada saudara. Saya cuma kasih gambaran bahwa hidup ini bukan berarti kita kalau makan yang penting satu rahasia jadi doa Bapak kami cukup. Makanan kami yang cukup, minumlah susu yang secukupnya, makanlah babi yang secukupnya, sehat. Nah, satu kali ini terakhir saya cerita pada saudara sebelum kita masuk simpul itu selesai. Satu kali saya pelayanan di Manado, kota kelahiran saya, kota orang tua saya.
Saya ketemu ada teman lama saya, suami istri, teman lama seangkatan, seumuran sama saya. Mereka bilang, bro ketemu. Oke, lalu saya ketemu dengan mereka. Karena saya tahu mereka bilang, bro mau makan di mana? Saya bilang, karena saya pergi dengan kalian, saya udah berapa hari makan ikan terus. Kalau Manado kan rajanya seafood, ikannya segar loh. Ikannya baru ambil dari laut langsung dimasak, nggak perlu di es. Itu kayak cewek belum pernah melompat jendela, ya kan? Jadi memang masih fresh, saudara. Oke, kami makan. Saya bilang, saya udah berapa hari makan ikan, saya mau makan babi. Mereka rasanya kayak enggak enak. Mereka orang Manado, saya tahu mereka pemakan, saudara. Mau makan babi. Makan babi apa, bro? Saya mau makan soto Petrus. Jadi soto itu, jadi kalau di sini kan ayam atau daging. Kalau di sana soto babi. Soto babi. Mereka kaget. Saya makan, kan saya suka soto Petrus namanya. Ya kan? Makanya dinamakan soto Petrus. Nanti kasih nama foto siapa, soto apa, Petrus. Oke, makan ya. Mereka nggak makan. Loh, saya bilang, kenapa kalian berdua nggak makan? Mereka bilang, kami sekarang berhenti makan babi. Babi itu nggak baik buat kesehatan. Loh, saya bilang ini salah satu makan terenak di dunia. Saya makan, saudara, mereka lihat. Saya bilang, kenapa? Mereka bilang, dokter larang untuk makan babi. Oh ya? Siapa perempuan teman saya dia bilang begini, bro, kamu tahu nggak? Pakai bahasa Manado, tapi saya terjemahkan dia. Begini, kamu tahu nggak sih, bro? Mama saya ketika saya bilang saya berhenti makan babi, itu bilang, kamu berhenti makan babi ketika pertama kali kamu makan makanan lembut setelah lepas susu, makanan lembut itu bubur tidak dicampur dengan buncis atau wortel seperti orang umumnya atau hati ayam. Pertama kali kamu makan itu nasi sama hati babi dan daging babi dan lemak babi, makanya kamu sehat. Nggak makan, saudara, mereka. Saya bilang, ayo makan. Nggak perlu, kami nggak makan babi lagi. Oke. Kurus memang, saudara. Makan ikan rebus, sayur rebus. Tapi kelihatan, memang kurus. Tapi menderita. Nggak menikmat. Malamnya karena kami masih lama nggak ketemu begini. Bro, malam kita makan malam lagi ya. Jadi kami sekarang jalan sepenuhnya terus malam. Mereka bilang, bro, makan di mana? Saya bilang, saya mau makan babi lagi. Saya mau kerjain memang. Saya mau kerjain. Makan di mana, bro? Makan babi. Sekarang saya mau makan pertama babi kecap dan babi tori. Saudara tahu, istri saya, keluarga istri saya jago bikin babi kecap, tapi ala Chinese-nya orang Surabaya. Saya nggak suka campur air. Kalau babi di Manado itu banyak sekali babi kecapnya Manado, hanya ditaruh kecap, bawang putih, saudara, merica, kemudian ambil gemuk yang paling gemuk dan kuahnya itu dari minyak babi murni. Jadi saudara tahu masih anget-anget, makan dengan nasi yang hangat, pakai sambal. Saudara, kulitnya udah lembut. Saudara tahu minyaknya itu enak. Pas makan gemuknya lele di sini, enak. Lanjut. Saya makan, saudara. Mereka lihat begini sama saya. Saya bilang, berapa tahun nggak makan babi? 2,5 tahun, bro. 2,5 tahun, luar biasa kalian. Haleluya. Saya bilang makan aja, sekali-sekali nggak apa-apa. Akhirnya istrinya begini, pendeta aja makan. Dia bilang kepada suami, udah aku makan. Nggak boleh, kamu nggak aku makan. Makan dia langsung dia ambil, saudara makan. Dia bilang sama saya, bro, babi masih enak. Oh iya, sejak kapan babi nggak enak? Saudara langsung berubah istrinya. Sekarang saudara mereka makan babi. Kembali ke kayak gitu. Nggak dilarang kok. Oke? Yang Tuhan larang di Taman Eden ketika pertama kali itu hanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang lain itu semua orang makan, tapi secukupnya. Itu dia.
Terakhir saudara, saya satu kali datang seorang pendeta perlu ke kantor saya mau sharing dan minta didoakan. Seret-seret orangnya. Dulu gemuk saudara, 100 lebih. Sekarang beratnya saudara 70. Kurus saudara, kurus orangnya. Tapi saya lihat stres. Saya pikir masalah saya pekerjaan. Ketika makan dia bilang begini, Pastor, saatnya makan siang. Pastor mau makan di sini, saya pesankan atau kita makan di luar? Saya bilang, menurut Bapak, saya Pastor mau makan di luar atau makan di sini, saya makanannya sama. Loh, kok bisa Pak? Saya ada catering. Hah? Catering apa? Makanya saya kurus kayak gini kan Pastor. Dulu kan Pastor tahu saya 100 lebih. Iya. Sekarang saya cuma 70. Loh, cateringnya apa? Dia bilang, tunggu sebentar, datang. Pas datang, saudara-saudara tahu, sayur rebus. Kentang rebus. Ikan rebus. Aduh Pak, Pak udah stres, udah susah bekerja, susah juga makan. Makanya Bapak lebih stres. Saya bilang, Pak, kita keluar. Kita makan. Jangan Pak, cari yang mengandung hati. Bapak akan lebih semangat Pak. Jangan Pastor, saya udah program. Saya bilang, oke, Bapak kurus. Saya mau tanya, enak nggak? Enak. Jangan Pak, Salomo yang paling pintar, Salomo bilang, saudara apa? Salah satu yang terbaik dalam hidup setelah kamu bekerja keras, makan dan minum dan bersenang-senanglah. Yang setuju katakan amin. Yang masih suka balik katakan amin. Kalau ada nggak suka sih nggak apa-apa. Tapi rahasia hidup itu ada di sini. Nikmati. Pokoknya gini saudara. Bukan berarti kita makan sembarangan. Harus atur juga. Rahasia yang paling bagus Yesus ajarkan itu di doa Bapa kami. Berkatilah kami dan makanan kami yang secukupnya. Dan terakhir, 2 poin yang terakhir saya mau kasih kepada saudara. Kalau doa, katakan apa adanya. Seorang istri berdoa supaya suaminya berubah. Orang yang punya utang dia doa, Tuhan turun tangan. Sekali lagi ingat ya, kalau tangan Tuhan turun, tidak ada satu tangan manusia atau kuasa kegelapan yang bisa menghalangi pekerjaan tangannya Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Mari berdiri saudara, mari berdiri. Kita akan perjamuan kudus, tapi kita berdiri sebentar sebelum saya serahkan kepada yang bertugas untuk perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya.